Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ujian akhir semester statistika yaitu pada soal nomor 4. Nah, sebelum kami melanjutkan ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu ada saya, Gusti Ngurasenta Pradjana dengan NIM akhir itu 069. Terus ada Idewa Adistana Krisna Wibawa dengan NIM akhir yaitu 061. Dan yang terakhir itu ada Imade Sugi Destrawan dengan NIM akhir itu adalah 062. Lalu untuk bunyi dari soal nomor 4 itu adalah kita mencari model regresi variabel tunggal untuk memprediksi emisi karbon untuk soal yang A, dan yang B itu adalah membuat model regresi variabel jamak untuk prediksi emisi karbon. Nah, untuk link datasetnya seperti ini. Untuk datasetnya sudah saya download dan sudah saya import ke Colab. Jadi kita masuk ke program. Nah, untuk program pertama ini itu adalah program untuk memasukkan semua library yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada metode dari Matplotlib, terus ada library dari Pandas, Pylab, dan NumPy. Lanjut. Nah, di sini kita memasukkan atau membaca data dari file CSV atau datasheet yang sudah kita download sebelumnya. Nah, untuk di sini ini adalah subdata DF yang dimana dalam subdata DF ini kita itu membaca CSV dari fuel consumption CO2.csv. Nah, ini adalah file datasheet yang kita download dari link yang tadi di atas. Lalu untuk DF head ini adalah untuk melihat data yang ada dari datasheet yang telah kita download dari subdata DF ini. Nah, lalu kita menggunakan fungsi df describe. Jadi kita fungsi dari data dari df itu kita describe, yaitu kita rangkum. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, kita lanjut ke model yang A, yaitu membuat model regresi variabel tunggal untuk prediksi emisi karbon. Nah, untuk langkah yang pertama itu ada CDF DF seperti ini. Nah, pada program ini yaitu membuat subset dari data frame DF. Nah, di sini CDF dari data frame DF itu kita membuat lagi subset yaitu CDF dengan hanya menyertakan kolom engine size, cylinder, fuel consumption, CO2 emission dan CO2 emission. Lalu menampilkan 10 baris pertama dari subset tersebut. Nah, di sini kita menggunakannya hanya 4 saja, yaitu engine size, cylinder, fuel consumption, store count, dan CO2 emission. Nah, untuk data yang ditampilkan itu hanya 10 dari total dari daftar data-data yang ada di sini, yang kita bisa ambil dari di atas ini. Nah, di sini yaitu akan ditampilkan sebanyak 10 data saja. Nah, ini adalah data yang ada pada 4 data yang mau kita ambil dari fungsi df-nya ini. Nah, lanjut. Untuk program selanjutnya itu adalah yaitu membuat histogram untuk kolom-kolom dalam data frame fish yang terdiri dari silinder, engine size, CO2 emission, dan fuel consumption underscore com. Nah, di sini kita buat lagi subsetnya itu ya fish, yaitu untuk membaca CDF yang di atas tadi, yang ini. Lalu kita ambil 4 data yang tadi kita sudah perlihatkan ya.
dijelaskan dalam 10. Nah, jadi kita ambil datanya itu dari keempat itu, yaitu silinder, engine size, CO2 emission, fuel consumption, dan COP. Lalu kita buatkan data histogramnya dengan fungsi seperti ini. Lalu kita plot atau gambarkan atau visualkan histogramnya. Nah, maka histogramnya akan tampil seperti ini. Ini untuk histogram silinder, ini engine size, CO2 emission, dan fuel consumption. Oke, lanjut. Nah, di sini pada fungsi ini itu kita membuat scatter plot untuk memvisualkan hubungan antara konsumsi bahan bakar gabungan, yaitu antara fuel consumption di sini dengan CO2 emission ini. Jadi kita akan melihat visualisasi dari gabungan kedua data ini. Nah, bisa dilihat ini adalah gabungan dari atau gabungan dari dua data tersebut, yang dimana di sini bagian bawah itu ada fuel consumption dan bagian kiri itu ada CO2 emission. Nah, yang untuk program selanjutnya itu sama juga, yaitu menggabungkan dua data yang dimana itu perbedaannya hanya ada pada hasil pada gambarnya saja. Namun untuk untuk datanya juga beda. Untuk yang dipakai di sini itu adalah pada engine size dan juga emission. Nah, jadi dia itu yang dipakainya ini menampilkan ini dan ini. Jadi akan terlihat seperti ini. Nah, ini hanya namanya saja, yaitu kolom untuk label Y dan ini untuk tabel Z, X-nya. Jadi untuk Y-nya itu adalah emission dan untuk Z itu adalah engine size. Dan yang program selanjutnya itu juga sama, yaitu untuk menggabungkan antara data silinder dan juga data CO2 emission, yaitu emission ini. Nah, bisa dilihat untuk hasil dari gambar atau visualisasinya seperti ini, yang dimana itu label X itu adalah silinder yang di bagian bawah, dan untuk label Y itu yang emission itu ada di bagian kiri sini. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Pada program ini, nah itu kita membagi data frame CDF menjadi dua subset. Nah, yaitu ada pelatihan, yaitu train, dan data pengujian, yaitu tes, dan menggunakan pelatihan acak. Nah, di sini kita menggunakan subset lagi, kita membuat subset lagi dengan pemilihan acak, yaitu NV random range ini. Lalu kita buatkan dua subset lagi, yaitu train untuk pelatihannya dan tes untuk pengujiannya. Lalu untuk program selanjutnya itu ada seperti ini, yaitu kita melihat hasil penggabungan kembali, penggabungan dari engine size di sini dan commission di sini. Jadi di sini ada engine size sama commission itu digabungkan dan kita lihat datanya kembali. Gimana pada visualisasi di sini tuh kita sudah menggunakan train di sini, yang di sini. Oke, lanjut. Untuk program berikutnya itu menggunakan pustaka dari
scikit-learn untuk melatih model regresi linear sederhana yang prediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran hasil mesin mobil. Nah, pertama, program mengimpor modul nilai model dan membuat objek linear regression. Kemudian data pelatihan diambil dari data frame train dengan kolom engine size sebagai fitur train X dan kolom CO2 emission sebagai target atau train Y. Model dilatih menggunakan metode fit dan setelah itu koefisien serta intercept dari model dicetak untuk menunjukkan hubungan linear antara ukuran mesin dan emisi CO2. Jadi untuk hasil dari program ini akan tampil seperti berikut. Nah, ini ada koefisiennya dan ini ada interceptnya. Lalu yang dimana ini untuk mencari persamaan garis regresinya. Nah, lalu lanjut ke program berikutnya, itu kita memvisualisasikan hubungan antara ukuran mesin dan emisi CO2 dengan membuat scatter plot dari data pelatihan, di mana ukuran mesin diplot pada sumbu X dan emisinya itu emisi CO2 itu pada sumbu Y dengan titik-titik data berwarna biru. Kemudian garis regresi linear yang tadi sudah kita cari itu ditambahkan menggunakan koefisien dan intercept. Nah, dari nilai intercept yang ini itu ditambahkan ke program di sini, yaitu dari sini, di sini. Lalu maka akan ditampilkan dalam warna merah. Nah, di sini yang bisa dilihat di sini garisnya itu ditampilkan dalam warna merah. Nah, label sumbu X dan Y ditambahkan sebagai engine size dan emission. Nah, di sini untuk sumbu X-nya itu adalah engine size dan emission-nya itu adalah sumbu Y. Yang dimana untuk memperjelas visualisasi hubungan linear yang ditemukan oleh model tersebut. Nah, jadi biar kita tahu untuk data yang di bawah ini itu apa dan di Y-nya ini itu apa. Jadi akan tampil seperti ini visualisasi setelah garis regresinya didapat dan kita plot dia ke dalam grafik seperti ini. Nah, setelah kita menggambar garis persamaannya, maka langkah yang terakhir itu kita melakukan prediksi dan evaluasi. Nah, programnya seperti ini, yang dimana program ini mengevaluasi kinerja model regresi linear dengan menggunakan data uji. Nah, pertama, data uji untuk ukuran mesin tes X dan emisi CO2 tes Y diambil dari data frame test. Nah, jadi dia itu ada dua, yaitu tes X sama tes Y di sini. Nanti model ini digunakan untuk memprediksi nilai-nilai CO2 yaitu di tes Y underscore berdasarkan ukuran mesin dalam data uji. Nah, jadi nanti kita nilai kedua ini kita gunakan untuk memprediksi regresinya berdasarkan dari nilai tes X, yaitu nilai pada engine size-nya. Lalu program ini itu menghitung dan mencetak 3 metrik evaluasi, yaitu mean absolute error yang mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan aktual, residual option square yang mengukur rata-rata kuadrat kesalahan residu, dan R2 score
yang mengukur proporsi varian dalam data target yang dijelaskan oleh model. Nah, jadi untuk hasilnya itu bakal ada 3, yaitu adalah mean absolute error ini, terus ada residual sum of square, dan ada R2. Maka untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke, baik. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan model regresi variabel gamma untuk prediksi emisi karbon. Yang pertama itu adalah menyeleksi data engine size, silinder, fuel consumption com, dan CO2 emission dan menampilkannya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah memvisualisasi data yang telah diseleksi tersebut dan menampilkannya seperti ini. Selanjutnya adalah membuat plot scatter dari fuel consumption com dan CO2 emission. Untuk fuel consumption com akan ditampilkan pada sumbu X dan emission ditampilkan pada sumbu Y. Dan hasil plotnya seperti ini. Untuk plot selanjutnya sama plot scatter namun dengan data engine size dan emission. Untuk plot yang ini adalah data dari silinder dan emission. Data ini adalah engine size dengan emission. Kemudian inilah fuel consumption dan emission. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada kode ini berfungsi untuk membuat sebuah grafik pencar atau scatter plot yang menampilkan hubungan antara jumlah silinder pada mesin kendaraan atau train silinder dan emisi CO2 kendaraan tersebut atau train CO2 emission. Nah, pada plot X label ini memberikan label pada silinder. Nah, plot Y label ini memberikan label Y pada emission. Plot show ini untuk menampilkan grafik. Nah, dapatkan grafik seperti ini. Nah, emission ini berada di sebelah kiri dan silinder berada di sebelah kanan. Selanjutnya itu from Sclair import linear model. Nah, fungsi ini untuk membuat dan melatih model regresi linear sederhana guna memprediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran mesin kendaraan. Nah, secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk membangun model regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi CO2 berdasarkan ukuran mesin kendaraan. Selanjutnya yaitu print coefficient reg coef dan print intercept reg intercept. Nah, fungsi kode ini digunakan untuk menampilkan koefisien dan intercept dari model regresi linear yang telah dilatih. Nah, kehadiran akan menghasilkan data seperti ini. Koefisiennya adalah 3,39,12519979 dan interceptnya adalah 125,30409999. Selanjutnya yaitu program ini digunakan untuk membuat scatter plot dari data pelatihan dan menambah garis regresi linear yang telah dilatih sebelumnya pada plot tersebut. Selanjutnya, kode ini juga membantu memvisualisasikan bagaimana model
regresi linear yang telah dilatih sesuai dengan data pelatihan. Nah, scatter plot yang menunjukkan data asli, sedangkan garis regresi ini menunjukkan prediksi model berdasarkan data tersebut. Yang ini juga sama seperti tadi, plot X label memberikan label X pada engine size dan memberikan label Y pada emission. Ini merupakan data emissionnya dan ini merupakan data engine size. Nah, untuk kode selanjutnya atau program selanjutnya ini adalah untuk membagi dataset. Kode ini adalah untuk membagi dataset dan menjadi set pelatihan dan set pengujian, melatih model regresi linear dengan data pelatihan dan kemudian mengevaluasi kerja model dengan data pengujian. Nah, kode ini juga bertujuan untuk membagi data, melatih model regresi, dan mengevaluasi kinerja dengan metrik MAE, MSE, dan R kuadrat score untuk memahami beberapa baik model tersebut memprediksi emisi CO2 berdasarkan urutan mesin. Nah, mean absolute error ini sama dengan 23,56 dan residual sum of squares MSE ini didapat 908,08 dan R2 atau R2 score didapatkan dengan 0,75. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.